Halo semuanya, balik lagi bersama gue Aizawa dan welcome to my channel Aizawa Channels Wibujanai Otaku Dayo. So, di kesempatan kali ini gue bakal ngejelasin tentang anime Overlord. Kalian udah tahu pasti kan, baca judulnya kan, udah lihat thumbnailnya kan. Kalian udah nonton belum anime Overlord yang dari tahun 2015 ini? Kalau belum, coba nonton deh, karena gue baru banget selesai nonton. Gue pengen ngajak aja, seru nggak seru pilihan kalian. Tapi kalau menurut gue ini seru banget. Anime ini baru gue kelarin beberapa hari yang lalu. Anime ini ada 3 season dan gue udah selesaiin semuanya dalam waktu 3 hari. Ketahuan banget gak sih gue banyak waktu luangnya. Satu season itu ada 12 episode seperti anime kebanyakan, tapi ini seru banget. Yang ngebedain sama anime yang lain tuh apa ya? Oh, sebelum ngebahas itu, gue mau kasih tahu kalian kalau anime ini bergenre isekai, game, dark, gloomy. Kalian udah bisa simpulin belum sih tentang anime ini? Sedark itu emang karena karakter utamanya aja undead. Udah cukup dark belum? Undead itu adalah ya yang gak bisa mati lah, atau yang udah mati tapi dihidupkan kembali. Isekai biasanya itu tabrak truk, habis itu dipanggil ke dunia lain, bereinkarnasi ke dunia lain. Tapi isekai kali ini ngebahas tentang dia, si karakter utama ini namanya Momonga. Dia terjebak dalam game. Bukan dia kejebak, tapi semuanya kejebak sama dia. Karena dia overpower banget, si Overlord ini. Buat kalian yang penggemar anime-anime overpower, kalian harus nonton ini. Si Momonga ini, sebelum kita ngomongin ke Momonga, gue mau kasih tahu ke kalian kalau anime ini diproduksi sama Madhouse. Madhouse ini juga yang memproduksi One Punch Man, gue lupa season 1 atau season 2 nya. Autornya itu Kugane Maruyama. Gue masih cukup asing dengan namanya. Mungkin nanti gue belum search juga sih dia buat apa aja. Overlord ini selain ada season 1, 2, 3, dia ada movie-nya juga. Movie yang pertama itu ada Fushigi no O. Yang kedua ada Shikoku no Eiyu. Yang pertama ini gue nggak tahu sih, gue belum sempat nonton dua ini. Pas gue nulis, gue cari tahu yang pertama ini ternyata rekap dari season 1 buat ke season 2 nya. Dan rekapan ini nggak cuma rekap, tapi kayaknya ada yang diubah. Kayak Momonga sama si Sebas, salah satu pelayannya dia, itu ada omong-omongan yang diubah dan banyak scene-scene yang diubah sih. Apalagi tentang si New World ini, dunia baru yang ditinggalin sama si Momonga ini. Without any further ado, gue bakal ngejelasin tentang secara garis besarnya aja ya. Jadi kita langsung ke bahasan tentang Overlord itu sendiri. Dimulai dari season 1. Kayaknya gue bakal buat season 1-nya aja, tapi kalau misalnya kalian suka, request aja. So, gue di sini bakal ngejelasin tentang first line story-nya. Ya, secara garis besarnya di season pertama. Jadi si Momonga ini sebenarnya awalnya manusia. Dia di scene awal digambarin kalau misalnya si karakter utamanya duduk di bangku full dive gitu buat game. Buat yang belum tahu, full dive itu adalah tentang game gitu, tapi kalian bisa masuk benar-benar ke game yang jadi kayak bisa ngerasain sentuhan, bisa ngerasain walaupun gak sentuhan juga sih, tapi ya feels like real lah gitu. Dan anime ini berlatar belakang di tahun 2126, which is hal-hal seperti itu udah gak tabu lagi untuk di tahun itu. Kayak ya udah, hal itu wajar, lumrah lah ada full dive kayak gitu. Game tipenya adalah di MMORPG. Di MMORPG sendiri itu punya arti adalah dive, multiple, massively online role play game. Ya kayak role play game lainnya, lu sebagai role yang lain. Di karakter utama ini dia memilih sebagai undead, bukan sebagai fighter, bukan sebagai mage, tapi sebagai undead. Sebuah kelas yang cukup unik. Dia mempunyai kekuatan overpowers. Untuk seorang undead tuh gila banget sih. Di MMORPG yang dia mainin ini namanya Yggdrasil. Yggdrasil sendiri udah berjalan selama 12 tahun. Nah di tahun ke-12 ini Yggdrasil tutup. So dia kayak ngadain pertemuan meeting ke 41 member Ainz Ul-Gaon-nya. Itu ada nama klannya dia, nama guildnya dia. Dia buat pertemuan di situ, dimana dia menjadi, gue lupa sih dia ketuanya atau bukan, tapi sama teman-teman yang lain lah. Tapi yang datang cuma beberapa orang doang.
Bahkan ada satu nickname Hero, entah bacanya gimana. Nah dia itu orang terakhir yang nemenin si Momonga ini sampai akhirnya ya udahlah, gue cabut duluan, good luck ya di game berikutnya, mungkin kita ketemu di game lainnya, di kehidupan yang lainnya, dibilangnya gitu. Si Momonga ini menikmati waktu-waktunya di Ainsworth Gaunt, di klannya ini, di game Yggdrasil. Dia keliling klannya, mencoba item-item segala macam sampai akhirnya dia mau lock out. Dia duduk di singgasana Ainsworth Gaunt, tapi lama-kelamaan berubah namanya jadi Nazarick Tomb. Dia berkuasa di situ, akhirnya dia udah, dia ngomong sama pelayannya, makasih semuanya. Terus pas dia mau cabut, dia mau log out, menunya nggak ada. Terus dia nggak bisa ngehubungin administrator, which mean dia kejebak dalam game tersebut. Lambat laun dia mulai mencari tahu, dan tiba-tiba ada pergerakan di Ainsworth Gaunt-nya ini, di klannya ini. Dia nyuruh Sebas untuk keluar, coba Sebas tolong keluar, cari tahu ini ada apa. Ternyata Tomnya ini, markasnya ini pindah ke negara lain, ke kehidupan yang lain, yang dia tuh sama sekali nggak tahu apa. Nah di situ dia mulai tuh kayak dia mulai mau mencari, kayak masih ada nggak sih player kayak gue yang lain gitu, player Yggdrasil kayak gue yang lain, player Yggdrasil yang lain kayak gue. Fuck with me. So dia mencari tahu tentang itu sampai akhirnya dia berubah nama menjadi Ainsworth Gaunt, si pemilik Nazarick Tomb. Dia udah nggak pakai Momonga lagi karena dia berharap kalau misalnya dia membesarkan nama Ainsworth Gaunt, ada player lain yang pengen tahu keberadaannya dia. Dan akhirnya dia mau coba konsultasi atau mau ngobrol-ngobrol lah sama pemain Yggdrasil yang lama. アインズールゴーンの名を轟かせる。その手段は選ばないつもりだった。どこの誰か知らないが、必ず始末してやるからな。そのままで済むと思うなよ。 Sampai akhirnya di season 1 ya ada momen-momen hebat lainnya, sampai si Momonga ini melawan sekutunya sendiri, melawan pelayannya sendiri, NPC-nya sendiri. Yaitu ada di episode 8 nggak salah deh, player versus non-player karakter. Jadi player versus NPC, yang mana si Momonga ini, Ainsworth Gaunt ini, melawan pelayannya yang bernama Shaltir Bloodfallen. Dia seorang vampir, cewek kecil di gambarnya, tapi overpower juga, tapi masih di bawahnya si Ainsworth Gaunt ini. Pastilah nggak mungkin nggak, karena Ainsworth Gaunt ini overpower banget. 範囲魔法で一気に蹴りをつけて アイ・オブ・ザ・バンシー。ここまでだ。 Kenapa dia bisa ngelawan pelayannya sendiri? Karena pelayannya sendiri waktu itu lagi ngejalanin misi dari Ainsworth Gaunt. Tiba-tiba dia ketemu musuh, dan jawabannya itu sebenarnya ada di season berikutnya, di season 2. Tapi di sini gue bakal ngejelasin ke kalian kalau ada penyihir dari New World, sebutannya dunia lainnya itu New World. Di anime itu nyebutnya tuh New World. New World itu adalah ya dunia lain selain si Yggdrasil ini, di luar Yggdrasil. Dan penyihirnya ini di New World ini dia tergabung dalam Slan Theocracy atau ya Slan Theocracy namanya. Kayak konspirasi gitu deh, yang pengen nguasai dunia. Katanya sih mereka itu memperdamai dunia, tapi kelakuannya enggak deh kayaknya. So sebenarnya Momonga lawan si Shaltir ini buat pembukaan, buat bridgingan ke season 2. Jadi kalian harus, kalau yang mau nonton atau yang lagi nonton, perhatiin di scene itu deh. Dan itu katanya di movie-nya juga ada yang berubah sih di scene itu. Nah mungkin itu aja
yang bisa gue jelasin di season 1. Kalau misalnya kalian penasaran sama season 2, season 3, kalian boleh komen di bawah, ntar gue buat video lagi. Kalau enggak gue bakal buat video lainnya. Tapi kayaknya belum ada yang komen deh. Jadi kayaknya gue bakal buat video yang lainnya dulu. Tapi kalau misalnya kalian pengen part 2-nya atau part 3-nya sekalian, komen aja di bawah. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share kalau perlu. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Itu aja. Ciao.